إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولين والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني إلى روح سيد الشيخ زين الدين المريم سيد ومرشد ومربي الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الله البني لأرواح أهل سندنا المتصل إليه إن الله الكريم يتغشى بالرحمة يعلي درجات من الجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib, secara khusus kajian kita kitab Irsyadul Ibad yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini membersamai ulun hingga kiri ulun adalah Al-Mukarram Kiai Ali Badri dari Pasuruan, Jawa Timur. Tadi bersilaturahmi ke rumah ulun maunya sore, tapi kebetulan karena ada hal yang lain pas ulun hendak turun, beliau di palatar ulun menunggu ulun kesini aja dulu, ulun bawa kesini. Dan insya Allah karena kita ada jadwal bersama beliau, insya Allah besok kami bersama beliau secara khusus beliau memberikan
menjadi narasumber dalam acara bedah buku, karena beliau seorang ulama yang produktif lah, ulun seorang ulama produktif, banyak mengarang buku. Ini ulun tadi ada sempat di rumah mau joki. Ini ada beberapa judul buku saku memang, tapi ini barangnya aja halus kecil, tapi bahasannya lumayan. Ini hanya sebagian aja. Ini buku tebalnya, susunan beliau, Inspirasi Al-Quran baru jilid 1, dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 46. Mungkin rencananya berapa jilid Pak Kiai? Ada 10 ya, mungkin sampai selesai ya. Nah, besok kami membedah buku yang judulnya mengenali Tuhan dengan nurani dan logika, susunan beliau, tapi kita bedah bersama-sama dengan kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, ada Ikatan Sarjana INO, ada Pak Tayat dan yang lain-lainnya. Mungkin ulun gada beseruan, gada undang karena ruangan terbatas. Makanya pesertanya pun hanya kurang lebih 80 orang saja. Membedah buku karangan beliau, mengenali Tuhan dengan nurani dan logika. Besok insyaallah di gedung Nahdlatul Ulama siang. Dan ini insyaallah ulun sudah memandir, ulun separuh jalan aja mengambil berkah beliau, beristifadah beliau pada beliau. Mungkin separuh jalan ulun serahkan kepada beliau, mudah-mudahan beliau memberikan wejanganlah, istilah orang Jawa, atau nasihat atau apapun yang bermanfaat oleh kita. Dan salah satu guru beliau di Mekah, sempat ngaji di Mekah, guru beliau di Mekah salah satunya adalah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang terkenal dengan seorang profesor hadis, Al-Muhaddis Al-Alamah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi alhamdulillah Sayyid mau dibawa ulun ke masjid aja dulu. Mungkin biasanya Pak Yai habis ini kan disuruh lagi nih, nanti ada lagi pembicara. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi mungkin ulun separuh jalan aja lah, kira-kira biasanya sampai Isya Pak Yai sudah kita selesai pengajian. Separuh jalan kita minta Pak Yai untuk menyampaikan nasihat ataupun petuah agama. Hadirin rahimakumullah, menyambung kajian kita kitab Irsyadul Ibad yang terkait dengan babul wudu. Wa hukiya annahu ramadat ainul Junaidi marratan. Ada sebuah cerita tentang Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi Al-Baghdadi ini adalah seorang ulama yang sangat masyhur di dalam kalangan atau dunia orang sufi. Beliau bergelar Sayyidu Thaifatis Sufiyah, penghulu, pemimpin, tokoh-tokoh para sufi. Dan kubur beliau diziarahi orang di Baghdad lah. Walaupun orang-orang kita ziarahnya kada sampai ke sana. Belakangan ini apa yang ulun tahu, sebagian masyarakat kita yang punya kemampuan dan dapat izin dari Allah Ta'ala sampai berziarah ke makam Imam Junaidi Al-Baghdadi, yang di dalam kubah itu juga ada paman beliau
sekaligus guru beliau yang bernama Imam Sirri As-Saqati. Imam Junaidi Al-Baghdadi suatu hari mengalami sakit mata. Sakit mata normal aja kalau lah bahasanya, jangan dikira orang wali Tuhan guru bisa garing, jangan dikira. Rasulullah aja bisa garing. Karena sebagian masyarakat kita tuh menilai, dikira Tuhan guru memberi banyu orang kena penyakit supaya sehat, tapi sidin sendiri mau sakit, ya Allah. Beri orang banyu supaya sehat, biar sidin aja sakit. Ini sebuah pandangan yang harus kita luruskan, bahwa yang namanya sakit garing itu sifat basyariah. Siapapun manusia itu pasti mengalami sakit, termasuk Rasulullah, termasuk seluruh para nabi, para rasul, dan semua manusia itu pasti ada mengalami sakit. Faqala tabib, rupanya sidin berobat. Imam Junaidi Al-Baghdadi berobat. Sakit mata ini kan lumayan juga nih. Ini kita musim panas, kalau lah panas-panas hujan nih. Namanya sakit mata, wajar aja berobat ke dokter. Jangan sakit mata berobat ke dukun. Ini kita nih, masyarakat kita nih kadang-kadang ada lucu-lucunya juga, ada aneh-anehnya juga. Garing sakit kepala, kadang ke dokter, kadang ke dukun. Datang ke dukunnya, kadang ke dukun kedua aja. Bila ada kepohonan diolah orang. Pokoknya antara dua itu aja, kepohonan diolah orang. Nah, kepohonan tuh, wah ini jar ada leluhur ini jar. Penyakit nih bukan pada tuan ini jar, ini mengganggu. Wah dah sakit kepala, sakit mata ke dokter aja. Ke dokter aja. Bahasa bahari itu tabib. Lalu beliau datang ke tabib obat. Ujar tabib, inturid ainaika, apabila engkau ingin sembuh penyakit dua matamu ini, fala tuwassil ilaihima ma'an, jangan engkau sampaikan air ke dua mata ini. Kalau bahasa kita, jangan karena banyu, jangan utang muas. Berarti mengkada utang muas, jangan bodoh. Karena kau bodoh kalau tuh. Lamun engkau ingin sembuh cepat sakit matamu ini, maka jangan sampai mata ini kena air. Falamma zahabat tabib, selesai kan obatnya tuh. Namanya dokter, pentingnya tangati dulu, kita aja berpikir-pikir. Oh ya dokter, jangan kena banyak. Lalu di rumah ada bersembahyangan, ada namanya ujar dokter jangan kena banyak aja. Waduh, luput banget ini. Falamma zahabat tabibu tawadda'a wa shalla wa nama. Dokter pulang. Lalu Imam Junaidi Al-Baghdadi beliau wudu. Wa shalla, berarti kan mata tadi kena banyu nih. Kena banyu wudu. Kena banyu wudu. Wa nama guring jadi. Nah, seberapa lama guringnya, seberapa lama tidurnya, begitu beliau bangun, fabari'at ainahu, sembuh dua mata beliau.
Aneh kalau dokter melarang jangan kena banyu, pulang dokter dari mungkin dipanggil diundang tabib tadi, bawa sembahyang, wudhu, sembahyang, guring, sembuh. Pasami ahati paliyaku. Begitu sembuh, ada kejadian yang ajaib. Ya biasalah orang wali lah. Apakah ini bisa terjadi lawan kita? Boleh-boleh jadi juga. Beliau mendengar suara, tapi orangnya tidak kelihatan. Suaranya ada, orangnya tidak kelihatan. Aneh kalau lah, aneh. Apa bunyi suara itu? Bunyi suara itu adalah tarakal Junaidi ainahu fi ridhoi falau talaba minni al-juhanniyuna bizalikal azmi la ajabtu. Kata suara itu, Junaidi membiarkan matanya dikenai air demi untuk menggapai ridhaku. Biar jangan berpahaman, jangan punya pemahaman itu suara Allah Ta'ala, janganlah. Jangan berpahaman ini suara Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala kan mau suara anak kita. Allah Ta'ala itu kan mutakallimun. Tuhan itu berkata-kata bikalamin azalin la biharfin wala sautin. Tuhan itu berkata-kata dengan kalamnya azali, kalamun nafsi, tanpa suara, tanpa huruf, tidak ada bunyinya. Terus ini digambarkan bahasa kita mewakili suara Allah, tetapi pada intinya ini adalah suara malaikat. Ya sama kita lah, sama kita dalam hadis mendengar yang ini jadi permasalahan kita lawan orang-orang Wahabi. Ada ayat hadisul mutasyabihat caranya. Hadis mutasyabihat, innallaha ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya fi akhir sulusil lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir. Ujar orang Wahabi, sesuai tafsir lapas zahirnya, nang turun itu Allah Ta'ala. Kemudian berkata, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, ila akhir. Redaksi hadis, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala turun di ke sama'id dunia, ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Ini disebut dengan hadisul mutasyabihat, hadis yang samar, yang menggambarkan seakan-akan Tuhan itu turun. Padahal turun itu min sifatil hawadis, itu sifat baru, sifat kita, turun naik itu kita. Allah Ta'ala kada mau turun. Lila turun itu berarti datang di atas. Kalau ujar orang Wahabi, Tuhan itu memang di atas. Orang Wahabi udahan Tuhan itu di atas, istiwa alal arash. Jadi kita bilanya sepertiga akhir malam turun, berarti kita habis subuh naik ulang lah. Itu mun logika kita di sini. Kemudian mun kita
karena akan rasional kita, sementara alam ini berbeda-beda waktu, Tuhan berpindah-pindah lah. Ini kita sepertiga akhir malam itu kan di daerah kita, di daerah lain ada yang masih siang, ada yang masih apa. Berarti Tuhan berpindah-pindah, di situ turun pulang, di situ turun pulang, karena sempat naik lagi. Inilah bagian daripada pemahaman dalam akidah terkait dengan hadis mutasyabihat. Itu orang Wahabi menyebutkan hadis itu adalah tasbih. Ya seapa itu ditetapkanlah, walaupun kata mereka kayak apa turunnya itu kami tidak tahu. Cuman jelas bunyi hadis itu turun. Kalau kita kada. Zaman ulun belajar hadis itu, ujar guru itu malaikat itu sebagai perwakilan Tuhan. Makanya berkata, hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min mustaghfirin fa'ufiralahu, ila akhiril hadis. Imam Junaidi al-Baghdadi mendengar suara orang yang ada kelihatan, suaranya ini begini. Junaidi itu sanggup membiarkan matanya kena air padahal sudah dilarang oleh tabib demi untuk menggapai ridhaku. Demi untuk menggapai ridhaku. Falau talaba minni al-juhannamiyuna bizalikal azmi la ajabtu. Falamma ja'at tabibu wa ra'al 'aina sahihatan qala ma fa'alta qala tawaddatu wa shallaitu wa kana tabibu nasraniyan fa amana fil hal wa qala hadza ilajul khaliq lil makhluq wa kuntu ana armanu wa kuntu ana armanu wa kunta anta tabib. Jadi setelah selesai suara itu, tabib datang pula. Tabib itu datang melihat mata Imam Junaidi ini bagus, sehat. Lalu berkata, ujar tabib, pian ini napa nang diulah sampai lakasnya sehat. Ujar Imam Junaidi, kenapa aku bawa wudu, bawa sembahyang. Si tabib ini orangnya Nasrani sekalinya cucuk aja. Kada tahu, kada urusan sembahyang tadinya kada perhatikan. Saya tabibnya Nasrani. Nah, melihat kejadian ini, harap iman dia. Si tabib ini nih bersyahadat, menyatakan masuk Islam di tangan Imam Junaidi al-Baghdadi. Beliau berkata, inilah pengobatan Sang Pencipta, bukan pengobatan makhluk. Ini ngarannya pengobatan Sang Pencipta, bukan pengobatan makhluk. Aku nang sakit mata, aku tabibnya, kemudian aku ujar Imam Junaidi nang sakit mata, engkau seorang tabib, kalau seorang tabib saja nang menyembuhkan itu adalah Allah.
Maksudnya adalah terkait dengan bab wudu ini, bahwa air wudu itu, berwudu itu kan perintah Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian air wudu itu sebenarnya bisa menjadi obat. Di dalam kitab fikih, kita itu disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sisa-sisa bekas wudhu, sisa-sisa wudhu kita itu, karena bisa menjadi obat. Dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa wudhunya Rasulullah tuh, banyak sisa wudhu Rasulullah tuh berebut sahabat untuk meminumnya itu sebagai mengambil berkah, bahkan ada yang menjadikan sebuah obat dari sebuah penyakit. Ini terkait keyakinan. Ya boleh jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat, dokter melarang kita kena air, kemudian kita punya keyakinan bahwa yang memberi sakit itu adalah Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah, segala sesuatunya itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mudarat kecuali Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Lalu kita juga bawa wudu, padahal dilarang dokter nih karena meriap dingin atau apa. Tuh bergantung keyakinan kita aja. Kalau memang kita yakin, silahkan. Kalau kita memang kada yakin, arti kada yakin itu bukan berarti kita harus dilanggar dipanggil. Nah, kalau masalah fikih sudah diatur dalam fikih, apabila menurut orang yang ahlinya itu ya dokter, tidak boleh kena air, maka boleh bertayamum. Kan begitu, dalam fikih diatur begitu. Salah satu yang membolehkan tayamum itu adalah ketika seseorang tidak bisa lemah daripada memakai air. Dalam pengertian air itu masih ada, tapi dia tidak bisa memakai air itu karena ada larangan dokter memakai air itu. Boleh, ini fikih, silakan bertayamum. Ini kada yakin ya, jangan dilanggar. Ini urusan fikih. Kalau ini kan urusan orang tasawuf tadi, orang atau apa, masalah keyakinan aja. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini dulu terkait babul wudu, cerita tentang Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullah. Selanjutnya kita mengambil berkah, beristifadah, mengambil manfaat, faedah kepada Kiai Haji Ali Badri dari Pasuruan, Jawa Timur, untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Kepada beliau dipersilakan. Kalau mengucapkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan kita ujian ini, hafizahullah serta para jamaah sekalian, dan juga ingin mendapatkan keberkahan majelis kajian kitab Irsyad Al-Ibad ini, maka dalam sisa waktu yang ada ini saya akan melanjutkan apa yang beliau sampaikan tadi terkait yang telah beliau bacakan dan beliau jelaskan dari isi kitab Irsyad Al-Ibad. Jadi kita dengar bahwa Imam Junaidi Al-Baghdadi beliau
beliau sakit mata, kemudian berobat, dan kata dokter, jangan sampai kena air dulu, karena kalau kena air nanti lama sembuhnya, akan tidak sembuh. Tapi beliau kemudian ketika tidak sholat dan berwudu, beliau pun memilih untuk berwudu, yang artinya mengabaikan saran dokter. Dan ternyata alhamdulillah begitu dia berwudu sembuh malah sembuh total. Maka tentunya sakit mata beliau itu sudah berhari-hari kan. Kalau pakai dokter, orang yang kalau tahu sakit matanya mungkin begitu. Pakai dokter untuk parah, berarti sudah berhari-hari. Artinya sebelum itu beliau sudah berkali-kali wudu. Betul kan? Artinya sebelumnya beliau sudah berkali-kali wudu, tidak sembuh kan? Justru sembuhnya setelah dikatakan dokter, dan dokter bilang jangan kena air. Maka di sini kenapa waktu terakhir beliau itu yang manjur? Karena di waktu terakhir itulah beliau mendapatkan tantangan antara milih sang dokter mau sembuh atau mau menyempurnakan ibadah. Tadi juga dijelaskan sama kita, sebetulnya secara fikih beliau sudah boleh tayamum. Orang sedang sakit, kalau kata dokter nggak boleh minum air, boleh tayamum. Aturannya. Namun jiwanya menolak. Banyak orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, lebih memilih keindahan bersama Allah daripada yang lain, termasuk kesembuhan. Itu sebabnya ketika terakhir beliau wudu itu, tentunya kan di hati bilang, ya Allah, saya ingin sembuh sebenarnya, tapi saya lebih ingin sempurna beribadah. Jadi biarlah saya nggak sembuh nggak apa-apa. Berarti gitu kan? Nggak sembuh nggak apa-apa. Sehingga kemudian itu menjadi bukti bahwa beliau mencintai Allah lebih dari segalanya. Sehingga dengan berkat keteguhan beliau, kekuatan iman beliau, maka Allah sembuhkan segera. Ya, kesimpulannya bahwa setiap tantangan, setiap ujian, ketika dengan itu kita harus memilih antara Allah atau yang lain, dan kita memilih Allah, maka walaupun amalnya kecil, Allah melihat pilihannya. Itu kan bukan amal yang wah. Tapi ketika wudhu itu pilihan dia antara ibadah yang sempurna atau sembuh, ternyata dia berwudhu prosesnya lama sekali. Disitulah kemudian wudhu yang mungkin dilihat sepele, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai ibadah yang luar biasa. Bahkan mungkin seandainya kita jangan khatam Quran doa kalau suatu tak disembuhkan, maka kita mungkin nggak sembuh juga, masih kalah dengan wudhu beliau, masih kalah dengan wudhu beliau. Kenapa? Yang ini bukan wudhunya, yang dinilai bukan khatam Qurannya, tapi apa yang dirasakan oleh bahwa ketika dia lakukan itu, ketika dia pilih itu, Allah melihat kesehatannya. Kenapa dia lakukan itu? Dan yang membuat kemudian amal itu bernilai karena dilakukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berat bagi kita, menjadi tantangan bagi kita, ketika kita lebih memilih Allah, maka sekecil apapun amal yang kita lihat di luarnya akan menjadi amal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi terkait dengan berwudu, karena kajian kita berwudu, itu sebabnya Rasulullah SAW pernah ditanya seorang sahabat, apakah amal yang paling utama